Assalamualaikum anak-anak hebat. Yuk kita belajar bersama lagi dengan Ustazah Niswa. Kali ini kita belajar teknologi dan sumber daya alam, materi kelas 4, tema 4, subtema 2, muatan IPA. Dasar yang ingin dicapai KD 3.8 dan KD 4.8. Pernahkah kalian melihat orang membajak sawah dengan kerbau? Nah, ini potret pertanian tradisional di Indonesia. Mereka membajak sawahnya dengan kerbau, alatnya dengan bajak tradisional dari kayu yang dinamakan luku. Kemudian menanam padinya dengan tenaga manusia. Banyak orang berjejer-jejer menanam padi. Kemudian untuk memanennya juga menggunakan tenaga manusia. Jadi pertanian tradisional itu lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Pertanian modern, mereka membajaknya menggunakan traktor. Menanamnya juga memanfaatkan teknologi, jadi cepat sekali. Kemudian memanennya juga menggunakan teknologi atau mesin. Jadi sekali potong langsung masuk ke mesin dan dikemas langsung di dalam karung-karung, sudah jadi padi. Sekarang kita lihat perbandingannya petani padi yang tradisional dan modern. Yang tradisional membajaknya dengan luku dan kerbau, yang modern membajaknya dengan traktor sawah. Kemudian menanamnya, yang tradisional dengan tenaga manusia, yang modern dengan mesin tanam. Memanennya juga, yang tradisional dengan ketam atau ani-ani, yang modern menggunakan mesin pemotong padi. Untuk merontokkan padinya pakai alat gebyok kalau yang tradisional, sedangkan yang modern merontokkannya cukup dengan mesin perontok padi. Nah, persamaannya apa antara tradisional dan modern ya? Persamaannya, yang pertama, persamaannya menghasilkan padi. Kedua, menanam padi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, sama-sama mengolah lahan pertanian. Pertanian baik tradisional maupun modern tadi harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Dengan cara apa? Pertama, tidak menggunakan pestisida berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan selain dapat mencemari lingkungan, juga turut membunuh hewan yang bermanfaat bagi pertanian itu sendiri. Misalkan serangga yang membantu penyerbukan ikut mati. Kemudian tidak melakukan perburuan hewan predator alami dari hama tanaman secara berlebihan. Misalnya tidak melakukan perburuan ular, sehingga nanti kalau ular diburu, tikusnya menjadi merajalela. Yang ketiga, tidak menggunakan pupuk berlebihan. Penggunaan pupuk yang berlebihan itu nanti jika terbawa oleh arus air itu akan menyebabkan pencemaran air. Gambar berikut, yang sebelah kanan itu nelayan tradisional, yang sebelah kiri itu nelayan modern. Perhatikan perahu keduanya, perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat hasil melautnya. Yang sebelah kanan ini nelayan tradisional, sebelah kiri ini nelayan modern. Nah, terlihat sekali ya perbedaannya. Kita lihat perbandingannya. Nelayan tradisional peralatan tangkapnya sederhana, sedangkan nelayan modern peralatannya modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu tanpa mesin, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Nelayan modern juga memanfaatkan sonar, sedangkan nelayan tradisional tidak. Persamaan di antara keduanya apa? Persamaannya sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan
sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dalam melaut itu ada peralatan yang dilarang untuk digunakan. Apa saja ya? Yang pertama, bom ikan. Kenapa bom ikan dilarang? Selain bisa membahayakan diri sendiri, bom ikan juga merusak terumbu karang, sehingga habitat hewan-hewan laut ikut hilang. Itu mengancam kelangsungan hidup hewan-hewan laut. Yang kedua yang tidak boleh digunakan adalah pukat harimau. Pukat harimau itu adalah jaring yang kecil-kecil, sehingga ikan-ikan kecil juga ikut terbawa. Hampir semua yang ada di lautan itu ikut terbawa, sehingga menyebabkan kepunahan ikan. Bagaimana mencari ikan tetapi tetap menjaga keseimbangan alam? Yang pertama, tidak menggunakan pukat harimau. Jadi ikan-ikan kecil tidak ikut tertangkap, tidak menyebabkan kepunahan ikan. Kemudian tidak menggunakan bom ikan supaya tidak merusak terumbu karang. Tetap memperhitungkan daur hidup ikan, serta tidak menangkap ikan besar-besaran atau berlebihan, seperlunya saja ya. Alam seisinya ini kan karunia Tuhan yang wajib kita jaga kelestariannya sebagai bentuk syukur kita atas nikmat tersebut. Jadi menjaga keseimbangan dan kelestarian alam itu bukan saja tanggung jawab petani, nelayan, atau pekerja yang lain, tapi tugas kita semua. Caranya dengan menghemat penggunaan benda yang dihasilkan dari sumber daya alam. Contoh, menghemat kertas karena terbuat dari kayu, kemudian menghemat air, menghemat bahan bakar, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita sudah di akhir materi. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.